Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayu Pratiwi dan teman kelompok saya Nurul Hikmah. Kami dari kelompok 1.3 Praktikum Industri 1. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek 3 dimensi yang sudah diajarkan pada modul 5. Untuk kali ini, objek yang akan saya gambar adalah objek 3 dimensi dari soal 1. Jadi sebelum menggambar atau membuat objek, ada beberapa hal yang harus di-enter terlebih dahulu, yaitu workspace-nya kita ganti jadi 3D Basic. Kemudian juga pengaturan unit. Posisinya diganti 0, insertion scale-nya jadi milimeter. Oke. Nah, jadi sebelum menggambar objek 3 dimensi itu, kita gambar dulu masing-masing proyeksinya, pandangan depan, atas, dan samping. Jadi kita gambar dulu pakai tool line aja. Pertama pandangan atas, kita bikin persegi panjang, ukurannya 77 dikali 16. Oke udah. Nah, lanjut di bagian atasnya itu ada lingkaran, jadi kita bikin titik pusat. Nah, dari tengah sini ukurannya itu 25. Oke, kemudian kita bikin lingkarannya. Ada 2 lingkaran. Jangan lupa pencet diameter. Yang pertama itu 36, diameter 36. Kedua itu diameternya 18. Seperti ini. Dan tinggal kita tarik garis aja pakai line untuk menutupi sisi ini. Sebelumnya pastikan dulu objek snap tangannya aktif. Oke, udah. Nah, ini langsung aja kita tutup pakai line. Nah, ke tanda yang ada tanda tangannya. Kemudian enter. Juga. Kemudian untuk bagian bawahnya, lain juga. Dari sini ke kanan ini ada jarak 46. Kemudian lagi 13,5. Enter. Kemudian tangannya ini ukuran 22. Dan siksanya sama, seperti sisi sebelah kiri, 17,5. Kemudian ke atas juga 46. Kemudian di tengah-tengah ini ada lengkungan, jadi kita bikin lingkaran. Kita tentukan dulu titik pusatnya, ini jaraknya sekitar 28. Oke, sudah. Kemudian kita bikin lingkaran. Besar lingkarannya ini 22. Diameter, jangan lupa, 22. Oke, kemudian langsung tarik garis aja. Dari sudut sini ke titik tangannya. Sebelah sini juga. Oke, nah kemudian bisa di-erase bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Jadi erase, kita bisa pakai trim. Membentuk lengkungan ini. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk agar objeknya ini bisa dilihat dari segala sisi, kita pindahkan ke home ini. Nah, nanti dia bisa dilihat dari segala arah. Tapi ini masih dalam bentuk 2 dimensi, supaya dia berbentuk 3 dimensi, kita beri perintah press pull. Nah, untuk bagian lingkarannya ini 16. Bagian tengahnya itu 12. Rectangle ini 25. Bagian bawahnya ini 10. Oke, udah. Untuk biar lebih solid lagi, kita bisa ganti style-nya jadi realistik. Seperti ini. Dan kita kembalikan lagi ke top. Terus kita gambar bagian sampingnya. Untuk bagian samping, pertama bikin garis dulu, ukurannya 80.
ke arah atas itu 25, sini 16. Oke, udah. Kemudian di atas ini juga ada lingkaran. Kita bikin dulu titik pusatnya. Dari sini ke atas, ukurannya itu 36. Udah. Dan kita bikin lingkarannya. Lingkarannya juga ada 2. Jangan lupa dipecat diameternya, yaitu 22 dan 36. 36. Oke, udah. Ini kita tutup pakai line lagi, langsung aja ke titik tangannya. Seperti ini. Dan yang ini juga. Langsung aja. Enter. Kemudian kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita beri press pull. Kita balikan lagi. Ini kita ganti dulu jadi itu di wireframe aja. Press pull. Ininya 16. Dan bagian yang lain ini 10. Oke, udah. Kemudian bisa di union terlebih dahulu. Supaya dia jadi satu kesatuan gitu. Nah, seperti ini. Enter. Kita bisa ganti lagi view style-nya jadi realistic. Nah, oke, udah seperti ini. Nah, dia ada di posisi yang pas, bisa kita rotate ataupun kita mirror. Ini di mirror, soalnya dia digunakan ada 2 sisi. Itu 2 objek. No. Nah, ini atur dulu pakai 3D rotate. Ya tadi udah benar. Oke, ntar udah benar. Ini juga di 3D rotate. Oke, udah benar. Bentar. Salah ya. 3D rotate lagi, pokoknya udah benar. Nah, ini udah benar. Terus bisa langsung dipasangin aja ke sini. Si Vickers poinnya. Ulang. Waktunya dimatiin dulu. Nah, ini juga di move.
Cek, oke, udah. Namanya objeknya. Oke. Oke, kalau udah jadi gambarnya. Sekarang kita buat proyeksinya pakai menu layout. Nah, ini langsung di delete aja. Di select, delete, kemudian ke menu layout, ke base, from model space. Nah, ini langsung muncul proyeksinya. Kita klik dulu, kemudian oke. Nah, ini pandangan atasnya, ini objek 3 dimensinya, sama ini pandangan sampingnya. Kemudian kalau udah kita enter, klik kanan, baru enter. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, ini bisa di skala dulu. Selanjutnya diatur dulu nih letaknya, karena letaknya masih salah. Jadi, dipindah-pindahin dulu. Nah, ini bisa dipindah sini dulu. Yang ini ke sini. Nah, ini bakal numpuk, jadi diatur aja. Skip dulu. Nah, yang ini. Samping, yang ini. Ke bawah. Karena dia kebesaran, jadi kita skala aja langsung dari parent, jadi langsung ikut semua ntar. Tuh, langsung ikut semua. Oke, udah. Kita atur-atur lagi. Terus bisa kita kasih dimension, baru habis itu kita kasih etiket. Nah, untuk ngasih dimensinya, workspace-nya kita balikin dulu ke drafting annotation, kemudian ke dimension, bisa kita atur dulu. Manage dimension style, kita pakai anotatif. Oke, precision jadi 0, 0,1, ini diatur aja sesuai kebutuhan. Kalau udah oke, kemudian set current, close. Kemudian langsung aja kita kasih dimensinya. Dari sini 7, 5, oke. Ini jadi 16. Kita pindah ke tengah sesuai soal. Oke, udah. Lanjut lagi ke bagian yang lain. Ini ke sini 80. Oke. Ini 16. Ke sini 16. Nah, 16-nya bisa kita pindah ke atas. Oh, sebentar. Kita geser. Oke, udah. Kemudian bagian-bagian ini ukurannya itu di sini ada 25 ya. Oke, nice. Skip. Lanjut. Digeser. Nah, oke.
16. Yang kedua. Nah, sini. Ini 36. Oke, udah bagian situ. Lalu lanjut ke bagian paling atas. Ini 18. Ini 36. Oke, kemudian ini ke ini. Nah, 25. Ini ya, panjangin dulu. Bentar. Terus bagian bawahnya lagi, ini bagian lengkungan, jarak lengkungan. Nah, sip. Ini 28. Ini ke sini. Ini karena tadi kita pilih itunya 0. Apa sih tadi namanya? Desimalnya. Kita pilih desimalnya itu 0. Ini kita atur dulu. Buat ke tengah. Ini juga jangan lupa. Misalnya ini nanti yang dinaikin. Nah, ini. Nah, ini udah. Oke. Nah, ini udah selesai dikasih dimension semua. Terus selanjutnya, terakhir kita masukin etiket. Di insert, browse. Etiket, open. Oke. Kita insert di sini aja. Biar kelihatan. Ini balikin ke top dulu. Nah, ini ada. Itu kita copy aja langsung. Kita Ctrl+C. Oke.
Kita coba insert lagi. Nah, ini karena dia sangat besar, jadi kita pindahkan dulu. Kemudian nanti kita skala lagi. Kita masukin di sini. Nah, ini kita skala di scale. Udah kecil gini, nah kita taruh, masih kebesaran juga yang kita kecilkan lagi. Nah, ini masih kita skala lagi. Baru di skala pelan-pelan. Nah, itu kebesaran tuh. Ini kita atur dulu. Kita naikin dikit. Jangan dia udah pas ya di situ. Jangan. Kita kecilin lagi, bentar-bentar. Oke, jadi ini etiketnya udah di scale, udah dipasin. Tinggal kita ganti aja keterangannya 1:4. Ini tanggalnya tanggal 10/06/21. Oke. Namanya ganti. Ini gambarnya. Dan lupa diganti namanya. Nah, ini yang udah selesai dikasih etiket tadi. Udah selesai semua. Nah, sebelumnya itu kita mau ilangin garis putus-putusnya. Ini workspace-nya kita balikin dulu ke 3D Basic. Baru pilih menu layout. Terus edit view. Kita pilih yang ini aja. Terus ini kita ganti jadi visible light. Oke, nah ini udah siap di plot. Langsung aja kita plot. Ini udah delegated PDF, isopropylate A4 yang 297x210. Nah, ini window to plot. Kita pilih lagi buat ngepasin etiketnya. Oke. Udah center plot, fit to paper, drawing orientation and landscape, bisa di preview dulu. Nah, ini hasil akhirnya sebelum di plot. Kalau udah oke semua, kita plot. Oke. Nanti namanya dikasih sesuai format. Tombol kecil, underscore nama. Save, yes.
Nah, ini hasil akhir setelah diplot. Dia akan terubah ke dalam file PDF. Hasilnya seperti ini. Oke, saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelompok 1.3 Praktikum Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menunjukkan apa langkah untuk mengerjakan soal dari latihan soal modul 5 dan pada soal nomor 2. Jadi pertama-tama dibuat dulu lingkaran yang menggunakan center diameter. Misal di sini diameternya 75. Unitnya meter, kemudian dibuat lagi 115, lalu dibuat garis bantu yang panjangnya 172, kemudian ke atas 75, kemudian dibuat garis bantu dari pusat lingkaran sepanjang 110 sampai di situ. Kemudian dibuat lingkaran yang dari pusatnya di pertemuan garis tadi yang diameternya 45 dan 75. Sampai di sini garis bantunya dapat dihapus. Ini. Kemudian dari ujung garis ini dihubungkan ke tangan lingkaran. Sini juga kita pakai tangan. Kemudian garisan tadi dihapus seperti ini. Kemudian dibuat garis sepanjang 57,5. Kemudian tingginya 6. Kemudian ke kanan 39, ke atas 24, dan ke kiri sepanjang 66,5. Kemudian ditarik lurus ke atas seperti ini. Lalu dari kuadran bawah ditarik horizontal ke kiri sampai bertemu dengan garis yang ini. Kemudian selanjutnya adalah fillet yang berfungsi untuk memberikan lengkungan pada sudut-sudut. Dan pada soal dapat dilihat radiusnya itu 5. Jadi diklik pada fillet, kemudian radius 5, enter, multiple supaya bisa langsung pilih sudutnya, lihat garis dan enter. Seperti ini. Selanjutnya adalah press pull yang fungsinya itu untuk press pull ini fungsinya untuk mengubah objek itu menjadi 3D dan memberikan tambahan dimensi. Pada bagian ini dia akan memberikan dimensi tinggi. Jadi pada soal itu dapat dilihat tinggi lingkaran ini atau panjangnya adalah 120. Jadi kita tarik ke atas.
bikin realistik. Seperti ini. 60. Kemudian yang ini 55. 13. Ini 25. Kemudian pada bagian bawahnya lakukan langkah yang sama. Di sini 60. Di sini 55. Yang ini 13. Kemudian lingkaran ini 25. Sudah jadi. Karena objek ini masih sendiri-sendiri, jadi harus digabungkan menggunakan tool union. Kita klik tool union di sini, kemudian pilih objek yang ingin digabungkan. Kemudian tekan enter. Nah, dia sudah menjadi satu kesatuan objek. Selanjutnya dilakukan rotate dengan rotate gizmo. Seperti ini, ada sumbu X-nya di 90. Nah, kemudian kita move. Ya, kemudian di situ. Nah, di gambar itu terdapat objek yang berbentuk silinder. Jadi di sini akan dibuat objek yang bentuknya silinder. Di sini dibuat garis bantu 5. Kemudian panjangnya 36. 120. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian ujung persegi panjang ini dibuat lingkaran seperti yang dapat dilihat, 25, yang diameternya 25, kemudian 60, dan juga 72. Seperti itu. Di sini juga. Kemudian dibuat persegi atau rectangle dari ujung sini sampai ke sini. Nah, kuadrannya di situ. Selanjutnya kita ubah ke bentuk 3 dimensi menggunakan press pull. Nah, ini adalah objek yang sudah di press pull. Kemudian menggunakan subtract,
pilih objek yang akan dipotong, kemudian objek pemotongan. Nah, dapat dilihat sudah bolong bendanya. Jadi selanjutnya disatukan dulu menggunakan union. Langkah selanjutnya adalah proyeksi menggunakan layout. Kita hapus dulu. Kemudian karena ukuran kertasnya belum A4, jadi diubah ke A4 terlebih dahulu. Di sini sudah ada etiket yang sudah jadi, kita copy. Jadi bisa langsung menggunakan etiket. Kemudian klik layout, klik kanan di layout, kemudian patch setup manager, modify. Lalu di sini diubah ke DWG-PDF, kemudian diameter, lalu ke ISO full date A4, dipilih window, dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah, kemudian center to plot dan fit to paper. Seperti ini hasil jadinya, kemudian klik OK, close. Selanjutnya pada pengaturan 3D modeling terdapat base, di sini from model space, kemudian diletakkan tampak depan, OK, tampak atas, kemudian objek, kemudian tampak kanan, enter. Di sini kita pilih proyeksinya, kemudian add view. Di sini saya pilih shade with visible line, kemudian pada yang lainnya dipilih visible line saja. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya adalah penambahan dimensi. Di sini saya ubah ke track orientation dulu. Kemudian diatur dulu di dimension style, klik modify. Kemudian pada bagian lines, di sini extend beyond dimension lines, saya pilih 1. Di sini juga 1. Kemudian simbol and arrow size-nya adalah 2. Kemudian text height-nya juga 2. Sini diubah ke above. Kemudian primary units-nya 0,0. Jadi 1 angka di belakang koma. Kemudian OK. Close. Selanjutnya pada bagian-bagian yang merupakan lingkaran atau ya, kita beri dulu seperti ini. Nah, kemudian diberi dimensi. Ini merupakan tampak atas, jadi diberi dimensi terlebih dahulu.
Pada langkah ini dimensi sudah selesai diberi, kemudian diubah dulu keterangannya. Skala yang digunakan adalah 1:6, kemudian tanggal hari ini adalah 9, judul gambarnya diubah. Seperti ini. Selanjutnya adalah plot. Klik plot di sini. Kemudian pastikan pengaturannya telah benar, lalu preview. Oke. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari plot proyeksi gambar 3 dimensi. Jadi, sekian dari kelompok 1.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.